Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Saatnya kita membuat prediksi untuk WrestleMania XL, WrestleMania 40 yang menjadi WrestleMania terbesar yang pernah WWE selenggarakan. Kenapa disebut seperti itu? Ya karena memang ini 40 tahun penyelenggaraan WrestleMania dan harus jadi yang salah satu yang terbesar dan harus memberikan momen dan juga penyajian acara yang lebih spektakuler daripada sebelumnya, guys ya. Terbukti dengan build up storyline yang cukup mantap, main event yang sudah dinantikan oleh semua orang di seluruh dunia, yaitu rematch finish the story Cody Rhodes melawan Roman Reigns. Dan di malam pertama kita harus menyaksikan dulu Cody Rhodes bersama Seth Rollins tag team melawan The Rock dan Roman Reigns. Itu akan jadi main event di malam pertama dan di malam kedua, WrestleMania Saturday dan WrestleMania Sunday, guys ya. Dan itu kita bisa saksikan di Indonesia. WrestleMania XL akan tayang di jam 6 pagi hari Minggu dan hari Senin, tanggal 7 dan tanggal 8 April 2024, guys ya. Jelas ya di situ ya. Dan ini sudah di reveal oleh WWE kalau memang mereka akan menayangkan pay-per-view live event ini lebih awal 1 jam. Tapi kita harus pastikan dulu, guys ya, dan akan nonton dan nantikan di penyelenggaraan WrestleMania nanti di hari Minggu dan hari Senin. Dan di mana nontonnya, Bang? Di mana nontonnya nanti, Bang? Yang legal, Disney Plus sudah tidak menayangkannya, jadi jangan diharapkan untuk standby di sana dan langganan di sana. Untuk menontonnya, saya sudah bikin tutorialnya, guys ya. Teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton tutorial untuk berlangganan WWE Network. Cuma itu satu-satunya cara untuk menonton WWE dan WrestleMania Premium Live Event secara live. Tidak ada cara lain. Jadi kalau teman-teman mau cari cara lain dengan sumber lain, silahkan bisa nonton saja dengan resiko tanggung sendiri. Yang jelas, untuk menonton secara legal hanya melalui WWE Network, guys ya, yang sudah tersedia di Indonesia dengan biaya 30 hingga 50 ribu rupiah saja. WWE sudah merilis line up match card yang akan terjadi di masing-masing malam. Ada 11 match yang sudah diresmikan, yang sudah dikonfirmasi, walaupun ada, kalau nggak salah, 3 match yang baru diumumkan di SmackDown minggu lalu. Pokoknya ada beberapa hari inilah menjelang WrestleMania. Jadi menurut saya agak dadakan, tapi ya tetap menambah dan juga memberikan kesan rame ya, guys ya. Memberikan kesan excitement lah, guys ya, menuju event WrestleMania XL ini yang diselenggarakan di Philadelphia. Di video kali ini mari kita memprediksi apa saja outcome dan apa yang mungkin saya perkirakan akan terjadi di WrestleMania tahun ini. Kita coba akan mulai dari malam pertama, WrestleMania Saturday. Ini urutannya nggak sesuai, guys ya. Jadi WWE akan ya memberikan urutan schedule-nya nanti di hari H WrestleMania 40. Yang pertama kita akan memprediksi match yang baru saja diresmikan di SmackDown lalu ketika ditantang, guys ya. Tapi build up-nya ya bisa dibilang build up-nya sebenarnya itu udah lama nih. Yaitu adalah match Dragon Lee, Rey Mysterio melawan Santos Escobar dan juga Dominic Mysterio. Awalnya story ini hanya berkutat tentang Santos Escobar dan Rey Mysterio, di mana Santos yang mengkhianati Rey Mysterio kehilangan US title-nya pada saat Crown Jewel melawan Logan Paul. Itu jadi titik perseteruannya Santos dan Rey Mysterio. Hingga setelah itu Santos menciderai Mysterio off sekitar 3 bulan atau 2 bulan begitu, dan akhirnya kembali lagi. Pada saat lagi off, Santos tuh fokusnya ke Dragon Lee, Carlito, dan LWO. Dia juga membentuk Legado del Fantasma lagi dengan mengangkat Berto dengan Angel Garza serta Elektra Lopez biar jadi imbang nih LWO face to face dengan Legado del Fantasma. Tadinya saya kira Rey Mysterio akan mengincar Santos di WrestleMania, tapi ternyata 2 minggu sebelum match ini diresmikan, seminggu lah ya, Dominic Mysterio ikut terlibat dalam matchnya Mysterio dan Santos. Ganggu si Dominic ini. Santos menantang Mysterio akan menantang Santos untuk match biar selesai gitu. Tapi Dominic Mysterio malah mengganggu, dan ini memberikan kita kesan kalau memang Santos bersekongkol dengan Dominic, ikut menarik Dominic dalam feud ini. Yang tadinya kita kira Dominic udah selesai dengan Mysterio. Tahun lalu udah kan, udah dipecut ini anak haram. Malah terlibat lagi di telepon Santos. Dan Santos dalam promonya mengakui kalau Dominic Mysterio itu selama ini benar. Terus kan Dominic nih
melawan bapaknya, itu kan Santos membela Mysterio, tapi sekarang Santos mengiyakan atau meyakini apa yang dibilang Dominic di masa lalu terhadap Mysterio itu benar. Jadi Santos mendukung Dominic di sini, guys. Dan menariknya, ketika Mysterio menantang Dominic dan Santos di SmackDown minggu lalu untuk match di WrestleMania, Rey Mysterio tidak memilih Carlito. Padahal Carlito jelas di sampingnya, ini jumlahnya udah imbang. Tapi Carlito yang mengharap disebut sebagai partner untuk bertanding di WrestleMania, Carlito tidak disebut, malah Dragon Lee yang diangkat masuk LWO dan langsung jadi partnernya Mysterio untuk melawan Santos dan Dominic Mysterio. Terlepas dari matchnya, menurut saya intrik yang terjadi antara Carlito ini dengan Mysterio yang nggak milih Carlito itu akan jadi suatu bumbu yang menarik, guys. Mungkin akan ada pengaruhnya untuk match ini. Dan saya menjadi berpikir kalau matchnya saya prediksi akan dimenangkan oleh heel Santos dan juga Dominic Mysterio dengan keganjalan dari Carlito yang kita dapatkan di SmackDown kemarin. Bisa jadi Carlito akan cost Mysterio match ini, atau mungkin ada hal lah yang bisa dilakukan oleh Dominic dan juga Santos untuk mengalahkan Dragon Lee dan Mysterio, guys ya. Lanjut lagi untuk match berikutnya. Saya nggak mau terlalu lama, guys ya, tapi video ini saya yakin akan panjang, yaitu match yang juga baru diresmikan di SmackDown kemarin. 6-man tag match Jade Cargill, Naomi, Bianca Belair melawan Damage Control selain Yusuke ya, yaitu Dakota Kai, Kairi Sane, dan Asuka. Berarti ini artinya kalau tag team woman champion itu tidak di-defend di WrestleMania. Itu satu-satunya title yang tidak di-defend di WrestleMania tahun ini. Ini match cukup cepat menurut saya. Tadinya kita expect kan Jade Cargill lawan Bianca akan face to face di WrestleMania, akan jadi match yang hype-nya gede itu. Tapi ternyata build up Jade ini kurang banget. Dia menentukan dia masuk brand mana aja tuh susah banget gitu loh, guys. Jadi kayak diperpanjang gak jelas nasibnya. Dia muncul sekali, debut cuma di Royal Rumble, banting-banting dikit selesai. Gak ada impact apa-apa, terus muncul beberapa kali, muncul doang, negosiasi gak ada perkembangan, alot lah gitu perkembangannya. Pada akhirnya kemarin dia udah tanda tangan kontrak masuk rosternya SmackDown. Dan di hari yang sama setelah dia debut sebagai SmackDown Superstar, dia ada di pihaknya Babyface, membantu Bianca dan Naomi untuk menumpas Damage Control. Ini isunya awalnya adalah di Naomi. Naomi itu pengen bantu Bayley yang dikeroyok terus oleh Damage Control. Bianca awalnya nggak mau bantu Bayley karena Naomi tuh nggak tahu Bayley dulu gimana ketika Naomi lagi out di WWE. Bianca nggak sudi bantu. Tapi pada saat Naomi dikeroyok, Bianca ya terpaksa bantu karena Bianca sama Naomi ini kan istilahnya berteman lah. Bianca yang tadinya tidak mau ngurusin Damage Control untuk bela Bayley, Bianca ngurusin Damage Control terpaksa untuk bantu Naomi. Tujuannya itu, dia nggak ada urusan sama Bayley. Nah, ketika berdua ini dikeroyok Naomi sama Bianca, tentunya Damage Control kan orangnya lebih banyak. Jade Cargill muncul untuk mengimbangi situasinya. Sementara itu, Io sama Bayley itu fokus dengan brawl mereka sendiri gitu. Jadi kayak Io ini akan sendiri nih di WrestleMania nanti, kita bahas itu nanti ya. Tapi yang jelas di match ini mengisi kekosongan Jade Cargill dan Bianca untuk match di WrestleMania. Menurut saya juga agak dadakan ya untuk build up-nya. Tapi menurut saya cukup oke lah. Kita nggak dapat Bianca lawan Jade Cargill, tidak. Tapi kita dapat Bianca bersama Jade Cargill. Itu cukup oke menurut saya ya. Terlepas dari harapan kita dan ekspektasi saya juga karena memang WWE tidak begitu percaya sama Jade Cargill saat ini. Jadi kasih dulu match tag team yang tidak akan memberikan banyak spot untuk dia dalam sebuah match one on one, guys. Menurut saya, prediksi saya, kemenangan akan ada pada Babyface, guys ya. Selama ini kan Dakota Kai sama Kabuki Warriors kan selalu standing tall, selalu kayak dia ngeroyok, dia selalu menang. Dan Jade Cargill ada untuk mengimbangi ini. Menurut saya semakin meyakinkan Babyface akan memenangkan match ini. Jade Cargill, Naomi, Bianca akan mendapatkan kemenangannya. Match berikutnya di malam pertama adalah ladder match for undisputed tag team championship ya guys ya. 6-pack ladder match, guys. Ada 6 tim tag team yang akan bertanding di match kali ini. Mereka sudah melewati rangkaian kualifikasi. Nah, akhirnya sudah lengkap. Ada 6 tim. Ada Awesome Truth,
New Day, Theory Waller, New Catch Republic, DIY untuk melawan Judgment Day guys ya. Jadi mereka harus ngambil title yang bergantung di atas. Michael Cole mengkonfirmasi di Raw tadi kalau empat title yang ada yang dipegang oleh Finn Balor dan juga Damian Priest akan digantung di atas. Untuk memenangkannya harus mengambil empat-empatnya guys ya. Dari masing-masing orang ini harus ngambil empat-empatnya gitu untuk memenangkan tag team champion. Saya prediksi matchnya akan seru, matchnya akan fast pace dan pastinya akan lumayan brutal guys ya. Kita tahu ladder match akan menjadikan match seperti apa. Salto-salto dari peserta match ini juga akan jadi suatu hal yang kita nantikan. Ladder yang bengkok juga akan saya nantikan guys ya. Cuma ada hal menarik yang mungkin disiapkan WWE yang pasti jadi ya banyak berteori lah guys ya tentang hasil dari title match six pack ladder ini. Kita berkali-kali bicara tentang bagaimana WWE harus nge-split title tag team lagi biar kompetisi itu makin kelihatan berimbang lah guys ya antara Raw dan SmackDown untuk divisi tag team mereka guys ya. Harus dipisah lagi nih. Juara tag team champion untuk SmackDown ada, untuk Raw ada gitu loh. Jadi title harus dipisah. Ada yang berprediksi, ada yang berteori, saya juga agak setuju ya, dimana Awesome Truth, dimana Arthur kan kocak banget orangnya ya, yang mungkin akan salah-salah gitu. Bisa jadi Arthur akan mendapatkan title-nya, tapi dia bingung. Dan dia ngambil cuma 2 title aja, 1 set title aja yang dia ambil. Mungkin dia ngambil Raw doang atau SmackDown doang. Ngerasa itu dia udah menang. Dan tim lain akan ngambil title yang tersisa gitu. Nah, ini jadi kayak cara WWE untuk nge-split tag team belts di match ini. Kalau saya bilang, mungkin itu terjadi, mungkin juga tidak. Jadi prediksi saya, kalau terjadi split title, mungkin yang akan menang itu Awesome Truth dan Judgment Day lagi. Jadi Judgment dapat satu belt, Awesome Truth dapat 1 belt, 1 set belt gitu. Prediksi saya berikutnya, kalau memang tidak ada split title, bisa jadi title akan dimenangkan juga Awesome Truth, The Miz dan R-Truth guys ya. Saya sedikit berpikir kayaknya DIY juga akan dapat kesempatan menang title ini ya. Tapi nggak tahu guys ya, kita lihat aja kelanjutannya. Kita lihat aja apa yang terjadi nanti. Tapi prediksi saya, kalau split title, Judgment Day akan dapat, Truth dan The Miz akan dapat. Tapi kalau tidak split title, prediksi saya dimenangkan oleh Awesome Truth, The Miz dan juga R-Truth guys ya di six pack ladder match ini. Match berikutnya yang saya akan prediksi adalah brother versus brother, Jey Uso versus Jimmy Uso. Kita tahu dalam sebuah podcast, dalam sebuah banyak interview lah, selalu mereka kasih tahu kalau mereka tuh mimpi mereka ini, Jimmy dan Jey Uso ini, mereka akan match one on one di WrestleMania dan sebentar lagi akan terwujud. Dengan build up, kalau teman-teman bisa pengen tahu ceritanya, bisa lihat ya di WWE itu channel YouTube-nya itu bikin playlist Road to WrestleMania. Nah, itu sangat paham lah, jadi teman-teman akan tahu titik mulainya story ini seperti apa. Saya tidak akan bahas di sini karena akan sangat kepanjangan videonya. Tapi yang kita tahu di sini adalah poinnya, awalnya Jimmy Uso ini ngebela Jey Uso pada saat mereka masih di Bloodline. Jimmy Uso tuh kayak nggak tega ngelihat Jey Uso dimarah-marahin, dibully oleh Roman. Terus Jimmy ngasih super kick gitu, jadi momentum yang paling mantap tuh di Night of Champions. Dan terus Jey Uso masih berkecamuk gitu, nggak terima Jimmy melakukan hal seperti itu. Heyman sama Roman meyakini Jey Uso adalah bagian yang penting dari Bloodline ini, selain Jimmy Uso. Dan pada akhirnya ketika Jey Uso tinggal sendirian, Jimmy Uso lagi off, Jey Uso menantang Roman Reigns di SummerSlam Tribal Combat. Tetapi endingnya Jimmy Uso malah super kick Jey Uso, yang mana Roman Reigns jadi menang. Terus Jimmy alasannya adalah dia cinta sama Jey Uso, makanya dia menggagalkan Jey Uso menang. Dia nggak mau Jey Uso menjadi seperti Roman Reigns. Dan kemudian berlanjut, Jey Uso yang sama Jimmy Uso yang masih berkecamuk. Jimmy Uso tadinya berpikir dia bukan bagian dari Bloodline, tetapi dia memanfaatkan, kayaknya memang saya harusnya tetap di Bloodline ya untuk mempertahankan posisi saya, untuk membuat dia tetap relevan. Dan akhirnya Jimmy Uso stay di Bloodline bersama Solo dan juga Roman Reigns dan Paul Heyman, dan cukup meyakinkan lah dia berada di posisi tersebut. Saya juga kurang paham ketika Jimmy tadinya berpikir alasannya adalah cinta sama Jey Uso untuk menggagalkan Jey Uso jadi seorang tribal chief yang dia tidak mau.
Jey Uso menjadi seorang tribal chief yang begitu, tiba-tiba dia tetap bersama Bloodline gitu guys. Itu sebenarnya hal yang membingungkan dari story ini. Tapi WWE terpaksa melakukan itu biar Jimmy sama Jey tetap bisa make sense gitu loh. Jimmy yang jadi heel, Jey Uso yang jadi face di sini. Jey Uso yang sempat keluar dari SmackDown masuk ke Raw dan memisahkan mereka sementara waktu untuk kembali mempertemukan mereka menjelang WrestleMania. Dan ini siap digulirkan di WrestleMania. Dengan Jimmy Uso yang merasa dia big brother. Dia kakak yang paling besar lah guys ya. Menurut saya, prediksi saya, Jey Uso akan memenangkan match ini. Karena ketika kita lihat build up belakangan ini, Jey Uso tuh kayak lebih levelnya tuh lebih tinggi daripada Jimmy Uso. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat posisinya di sini guys ya, Jey Uso tuh lebih ke mid card ke atas, Jimmy Uso ini lebih ke mid card ke bawah. Dia kan isinya kayak jadi antek-antek doang sih Jimmy Uso. Jadi kayak nggak yang stabil, bisa jadi seorang single player yang bisa dilepas as a single wrestler gitu. Jey kan dengan yeet-nya, dengan entrance-nya, semua orang jadi kayak fokus mendukung dia. Tapi untuk Jimmy, dia kan masih bagian dari Bloodline, jadi antek lah ibaratnya. Dia tuh kayak bukan hal yang utama gitu loh. Jadi menurut saya memang harusnya di sini posisinya masih besar Jey Uso. Jey Uso memenangkan match ini kalau prediksi saya guys ya. Keterlibatan Rikishi saya sudah ekspektasi harusnya terjadi sebenarnya. Tapi belakangan ini kok nggak ada tanda-tanda itu terjadi. Tapi ada satu SmackDown nih yang mungkin bisa ada keterlibatan Rikishi di sini guys. Mungkin di matchnya mungkin Rikishi datang, nggak tahu guys. Tapi menurut saya penting harus ada Rikishi di sini guys. Karena ini match mereka nih. Nggak tahu match mereka akan lanjut setelah WrestleMania apa enggak. Tapi menurut saya ini paling penting ini. Rikishi harus terlibat. Minimal kasih nasihat ke anaknya. Atau mungkin nanti di ending dia hadir untuk membuat anaknya damai. Nggak tahu lah. Pokoknya keterlibatan Rikishi menurut saya ini momentum yang sangat penting untuk dirinya. Jangan sampai dilewatkan oleh WWE untuk memasukkan Rikishi ke dalam story match ini. Lagi-lagi prediksi saya adalah Jey Uso menang match ini. Match berikutnya yang akan ada di malam pertama yaitu pergulatan Sami Zayn untuk merebut dan meyakinkan semua orang kalau dia bisa mengalahkan Gunther dan menjadi Intercontinental Champion. Gunther is the greatest Intercontinental Champion ever. Dia the longest reigning guys ya. Belum ada yang bisa mengalahkan dia. Dan terlihat kayaknya belum ada yang memang selevel dan bisa mengalahkan dia. Storyline Sami pun tidak cukup kuat untuk membuat kita yakin kalau Sami perjuangannya bisa mengalahkan Gunther. Karena kan lihat dari build up di Raw kemarin-kemarin ini, Sami momentumnya lagi drop sekali. Upaya Gable membantu Sami pun tidak berhasil untuk membuat Gunther dengan kekuatannya yang terlihat lebih mendominasi gitu. Makanya saya berpikir match ini Gunther pasti akan menang lagi gitu. Walaupun Sami akan menunjukkan perjuangan yang signifikan, tapi pada akhirnya Gunther akan menang. Gunther itu bisa ngalahin Sheamus sama Drew McIntyre sendiri loh guys. Kenapa bisa kalah lawan Sami? Nggak masuk akal kalau saya bilang. Jadi menurut saya Gunther masih akan menang. Terus apakah akan ada twist Sami menang? Bisa jadi. Tapi prediksi saya jelas Gunther akan retain Intercontinental Championship. Karena menurut saya dari cerita belakangan ini untuk build up Sami tidak cukup kuat untuk meyakinkan saya bahkan, dan mungkin banyak orang juga kalau Sami akan menang. Mungkin Gunther akan di-throne di lain waktu, tapi tidak di WrestleMania guys ya. Gunther itu terlalu OP menurut saya untuk seorang Sami yang hanya bertindak sebagai underdog yang tidak cukup istilahnya siap secara fisik dan juga mental walaupun dibantu sama Gable. Mungkin Gable akan terlibat dalam match ini, mungkin dia akan menemani Sami di ringside atau mungkin Balah akan menggagalkan kemenangan Sami, bisa jadi begitu juga. Kita lihat aja guys. Ini cukup menarik, tapi saya tidak expect kemenangan Sami di sini. Perjuangan kayak jadi harapan, tetap perjuangan Sami yang signifikan untuk mempertahankan kekuatannya, untuk menambah powernya, untuk meningkatkan harapan kita, tapi itu akan gagal menurut prediksi saya. Match berikutnya, Women's World Champion Mommy Rhea Ripley the champion melawan the contender Becky Lynch. On the way to WrestleMania, Becky Lynch musuhnya bukan cuma Mommy guys. Ada Liv Morgan,
ada Nia Jax. Becky tuh harus ngurusin dua orang ini dulu. Dia harus nyelesain urusan sama Liv Morgan, selesai. Dia nyelesain urusan sama Nia Jax, last man standing, selesai. Udah capek, udah 2 minggu lagi menjelang WrestleMania. Dia udah gimana ya? Pokoknya udah 3 minggu lagi menjelang WrestleMania. Dia jadi kayak dia harus nyelesain dua orang ini dulu sebelum dia bisa fokus lawan Mami. Sementara Mami masih santai-santai aja gitu. Masih kayak menikmati Becky ngurusin orang lain selain dia. Walaupun di promonya Rhea tuh agak kesal juga. Dia bukan jadi sumber perhatian saat ini. Malah Becky yang fokus sama orang lain. Nah, saatnya ini udah waktunya Becky fokus sama dia. Tadinya match ini tentang Becky yang berjuang untuk biar dapat champion aja, biar jadi champion baru dengan Mami yang selama ini jarang defend dan lain sebagainya. Tetapi Mami mengangkat menyebut nama anaknya Becky. Bikin Becky jadi kayak ngerasa ini pertarungan yang tadinya cuma tentang championship, tentang karir di WWE, tentang perjuangan dia untuk membuat WWE jadi keren lagi Women's Division-nya, malah jadi personal bagi Becky. Nah, ini membuat Becky sering brawl sama Rhea Ripley. Ketemu di Monday Night Raw minggu lalu brawl, Monday Night Raw Go Home Show ini juga brawl gitu. Dan isinya cuma brawl-brawl doang. Dan bahkan Becky yang masih kesal ini datang ke podcast Ari Helwani di mana Rhea Ripley jadi tamunya, datang aja gitu. Kayak mau brawl gitu tapi dipisahin sama orang. Agak cringe memang, tapi ya itu yang WWE sajikan untuk matchnya Becky melawan Rhea Ripley ini. Becky memang terlihat meyakinkan. Dia menang title akan sangat oke dan mungkin akan jadi World Host Champion. Tetapi Rhea Ripley ini yang memang jarang defend guys ya, kayaknya masih belum bisa dibendung guys menurut saya. Becky itu terlalu fokus sama hal lain. Ini mungkin bisa jadi alasan terbesar Rhea Ripley bisa memenangkan match ini lagi dan pegang champion lagi hingga beberapa pay-per-view ke depan. Dan mungkin setelah ini Becky akan off dulu. Menurut saya seperti itu guys ya. Jadi kayaknya prediksi saya match ini akan dimenangkan oleh Rhea Ripley dan Mami retain the championship. Walaupun Mami ini jarang defend dan isinya cuma promo-promo doang, tapi memang kayaknya WWE membuat Rhea Ripley ini biar spesial gitu loh. Jadi setiap match itu akan spesial untuk dia, jadi nggak yang spam match di mingguan acara regular Raw, nggak mau. Jadi untuk hal-hal spesial aja disiapkan untuk Rhea Ripley ini. Kemarin dia bertanding di Elimination Chamber dengan cukup meyakinkan, dan sekarang dia bertanding melawan Becky Lynch. Mungkin Becky Lynch akan menang, tapi sekali lagi prediksi saya retain the championship. Rhea Ripley masih layak lah untuk memegang ya beberapa bulan lagi, dan mungkin akan diincar oleh Liv Morgan atau mungkin Nia Jax lagi guys ya. Kita tunggu aja kelanjutannya dan apa yang terjadi di match Women's World Champion. Sampailah kita ke match main event malam pertama guys ya. Udah 20 menit nih saya ngomongin malam pertama aja nih. Ini pasti akan sangat panjang videonya guys ya. Jadi embrace yourself. Cody Rollins tag team melawan The Rock dan Roman Reigns. Saya tidak perlu menjelaskan detail bagaimana ceritanya. Sudah sangat gamblang saya ceritakan di video lain. Dan saya coba fokus saja mungkin apa yang terjadi di match ini. Saya pernah ngomong di Watch Along, saya pernah ngomong di Gulot Talk, saya ngomong lagi. Kalau saya berekspektasi Roman Reigns dan The Rock akan memenangkan match. Mungkin ada yang berpikir mungkin Rollins akan mengkhianati Cody bang. Mungkin akan ada Solo sama Jimmy akan bantu lagi bang. Menurut saya secara meyakinkan, secara clean dan secara dominatif, The Rock dan Roman Reigns akan membuktikan kata-katanya kalau dia akan menghajar Cody di sini habis-habisan dan semakin meyakinkan kita kalau Cody bisa aja kalah di malam kedua di main eventnya guys. The Rock akan maksimal di sini. Mungkin akan membuat Cody kesakitan lagi. Mungkin Cody akan di kayfabe-in cedera begitu menjelang matchnya. Tapi yang jelas match ini akan cukup brutal menurut saya guys ya. Tapi nggak tahu kualitasnya akan sebagus apa. Tapi mungkin beringasnya The Rock dan Roman Reigns akan dimunculkan di sini karena sudah ditis kita beringas The Rock sama Roman Reigns di Raw Go Home Show sebelumnya. Sekali lagi saya prediksi Cody akan kalah sama Rollins ya. Entah siapa yang akan dipin di sini tapi mereka akan kalah. Dan ini akan mengarahkan ke Bloodline Rules di malam kedua. And that's it. Itu dia semua match yang tersaji di malam pertama.
Kita melangkah ke malam kedua guys ya di WrestleMania Sunday. Apa saja yang sudah disiapkan oleh WWE? Satu match yang cukup mendadak konfirmasinya, yaitu adalah match Karrion Kross AOP The Final Testament melawan Lashley dan Street Profits dalam match 3-on-3 dengan stipulasi Philadelphia Street Fight Match. Sejak build up-nya WrestleMania, ada satu pertanyaan di benak saya, match apa yang akan jadi match spesial untuk Philadelphia? Saya berpikir itu akan jadi match di stipulasi untuk gimmick LA Knight lawan AJ Styles. Ternyata saya salah. Match itu dikasih untuk feud mid card yang tiba-tiba terkonfirmasi di WrestleMania. Kenapa saya bilang tiba-tiba? Hear me out guys ya. Di SmackDown kemarin, Street Profits kan tengah berjuang untuk biar bisa masuk ke ladder match. Lashley sudah bilang ke dia kalau ini akan jadi momentum buat kita untuk menang bisa masuk WrestleMania, kata Lashley ke Street Profits. Tapi Street Profits gagal karena diganggu oleh Karrion Kross dan AOP. Beda ya, kelar ya. Dan Karrion Kross bilang ke Lashley tidak akan ada yang hadir di WrestleMania katanya. Jadi kayak Karrion Kross tuh menghalangi Bobby Lashley dan Street Profits untuk muncul di WrestleMania. Tapi Nick Aldis mengumumkan di IG kalau mereka akan bertanding di WrestleMania dengan gimmick lagi Philadelphia Street Fight. Apaan gitu? Menurut saya agak dadakan ya keputusannya ya. Bisa jadi seperti itu. Dan match ini ekspektasi saya akan cukup seru, tapi tidak berharap lebih untuk level ekstrim dan brutalnya. Itu aja yang saya pikir. Dan Babyface akan mendapatkan kemenangannya di sini. Lashley dan Street Profits. Prediksi saya itu guys. Tapi ada kemungkinan juga kayaknya Final Testament bisa menang. Tapi untuk kepuasan fans, Babyface harus menang di match Philadelphia Street Fight, Bobby Lashley dan Street Profits. Lanjut lagi, kita disajikan dengan match LA Knight melawan AJ Styles. Walaupun kursi di bawah di setiap kesempatan build up feud ini, kita nggak dapat gimmick, kita nggak dapat stipulasi di match ini. Ini match normal 1-on-1 AJ Styles melawan LA Knight. Cerita ini tercetus sejak LA Knight mengganggu AJ Styles untuk kualifikasi menuju Elimination Chamber. AJ Styles dendam, tapi dia nggak yang langsung take action gitu, karena dia take actionnya pas di Elimination Chamber, jauh-jauh ke Australia hanya untuk mengganggu LA Knight. LA Knight digagalkan kesempatan untuk dapat World Heavyweight Championship match lawan Seth Rollins di Elimination Chamber oleh AJ Styles. Dan ini di build up di mana LA Knight mencari-cari AJ Styles nggak hadir. Terus karena AJ Styles jarang hadir, LA Knight langsung datang ke rumahnya menghajar AJ Styles. Mereka brawling di depan rumah sampai melibatkan polisi yang menahan LA Knight yang ganggu rumahnya AJ Styles guys ya. Dan ini masuk ke SmackDown berikutnya di mana LA Knight berpromo gitu aja, berpikir kalau AJ Styles nggak ada, ternyata AJ Styles ada menghajar dirinya. Ada kursi juga di situ terlibat. Terus kemudian di minggu depannya AJ Styles mencari-cari LA Knight juga, dan dia berpikir LA Knight kayaknya ada di sini. Tapi dia cari-cari ternyata nggak ketemu, tapi LA Knight menyamar sebagai salah satu kru pakai wig gitu dan menghajar AJ Styles, dan AJ Styles kabur. Ini bagian dari story yang menurut saya cukup layak untuk kita simak guys ya, karena LA Knight ini dalam masa misi balas dendamnya. Karena dia kesal sekali AJ Styles mengganggu dia, membuat dia gagal dapetin kesempatan World Heavyweight Championship. Ada kemungkinan AJ Styles menang dan feud ini akan berlanjut hingga 2 pay-per-view selanjutnya. Tapi saya memprediksi ini momentum untuk LA Knight biar dapat kemenangan yang pastinya dinanti-nantikan ya. Kemenangan besar yang dinanti-nantikan oleh banyak fansnya LA Knight. Jadi prediksi saya LA Knight memenangkan match ini. Apakah akan ada kursi terlibat di sini tanpa dilihat wasit apa gimana? Harus guys ya, karena build up-nya dari awal tuh kursi doang yang dibawa LA Knight, senjatanya kursi, yang digunakan AJ Styles untuk mengajar LA Knight di suatu kesempatan kursi juga. Kursi terus ini bawa, nggak ada alat lain, nggak ada table, nggak ada ladder, nggak ada kendo stick, kursi. Makanya saya berpikir mungkin di match selanjutnya mereka akan chairs match gitu. We'll see guys. Match selanjutnya yang ada di malam kedua adalah Triple Threat US Championship guys. Triple Threat US Championship ini menawarkan sebuah pertarungan yang bisa dibilang berat sebelah untuk championnya. Karena Logan Paul membuat kesal 2 orang, Kevin Owens dan Randy Orton. Kevin Owens sebelumnya sudah pernah bertanding lawan Logan Paul, dia menang turnamen gitu tapi dia kalah.
karena ya kecurangan yang dilakukan oleh Logan Paul, dan dia pastinya nggak puas lah dengan hal itu. Terus Logan Paul ngehajar Randy Orton yang hampir menang di Chamber. Itu juga jadi alasan bagi Kevin Owens dan Randy Orton untuk mengincar Logan Paul, guys ya. Tadi saya berpikir ini akan jadi Randy lawan Logan, tapi kita tahu Kevin Owens masih dendam juga sama Logan Paul di sini, dan ini akan jadi triple threat match. Satu hal yang mengganjal, dua orang babyface kita ini, Kevin Owens dan Randy Orton, tidak ada masalah. Jadi kayak mereka saling support aja gitu loh. Cuma ada sedikit tis-tis tapi nggak yang begitu signifikan. Jadi mungkin mereka akan bertanding sportif, sasaran mereka jelas cuma Logan Paul. Jadi mereka harus fokus ngurusin Logan Paul dulu guys ya. Buat Logan Paul jadi cedera dulu, jadi mereka bisa fair match gitu ya, kayak one on one setelah satu orangnya disingkirkan dulu. Tapi pada akhirnya, eventually, saya melihat kayaknya dari Randy dan Kevin Owens pun sama-sama belum layak pegang title. Bukan layak saya mendiskreditkan enggak ya. Tapi menurut saya dari storyline ini kayaknya belum waktunya pindah title. Jadi sepertinya Logan Paul akan tetap keluar sebagai US Champion. Prediksi saya. Jadi dia akan mengunci Kevin Owens mungkin, atau kayaknya dia akan mengunci Kevin Owens gitu. Menurut saya gitu guys. Saya kayak kurang ikhlas aja Randy Orton pegang US Champion. Ya, untuk saat ini guys. Jadi menurut saya Logan Paul akan retain the championship. Itu udah retain semua lah tuh. Saya ngomong championship udah retain, tiga-tiganya retain guys. Saya bilang Rhea Ripley retain, Gunther retain, Logan Paul retain. Dan Judgment Day juga saya ada sedikit sebut ada retainnya gitu. Let's see, kita lanjut lagi guys ya. Match berikutnya, Io Sky dan Bayley. Bayley jadi favorit saya sejak build up Royal Rumble. Saya berharap dia menang, dan benar dia menang. Ini mengarah ke Bayley punya dendam dengan Io yang mengambil alih damage controlnya. Ternyata Dakota Kai memihak pada dia. Bayley sudah optimis, tapi ternyata Dakota Kai ada di pihaknya Io Sky dan damage control versi baru dari mereka ini. Padahal Bayley yang membuat damage control, yang menaikkan relevansi dari seorang Io Sky dan juga Dakota Kai. Tapi apa yang dia dapat ketika Io Sky dapat temannya kembali, Kabuki Warriors, Asuka dan juga Kairi Sen, teman-teman Jepangnya ini, Io Sky merasa jumawa dan merasa dia tidak butuh Bayley lagi. Bayley ini tadinya sendirian, tapi karena Naomi simpati membantu, jadi Naomi inisiatif membantu. Terus Bianca karena sudah terlibat untuk membantu Naomi, jadi ngurusin damage control juga Dakota Kai sama Kabuki Warriors. Terus Jade Cargill tadi saya sebut juga sudah jadi yang mengimbangi. Jadi urusan damage control, anteknya Io Sky itu sudah diurusi sama babyface yang lain. Jadi Bayley bisa fokus untuk melawan Io Sky di sini. Bisa jadi Io Sky tidak akan ada yang membantu lagi. Karena selama ini Io Sky itu menang, retain title, bahkan cash in itu bantuan Bayley guys. Bantuan damage control dan Bayley paling banyak gitu untuk mempertahankan Io Sky. Jadi Io Sky tanpa Bayley dan tanpa bantuan damage control nantinya, ya Bayley akan dapat kemenangan dia. Dan jelas prediksi saya di sini, cerita sejak awal Royal Rumble menuju match ini harus berakhir dengan kemenangan Bayley. Biar build up dan cerita pengkhianatan ke Bayley ini bisa berakhir manis untuk seorang babyface, untuk seorang Bayley. Jadi prediksi saya sekali lagi, satu perpindahan title, yaitu Bayley menjadi the new WWE Women's Champion. Match berikutnya yaitu Seth freaking Rollins melawan Drew McIntyre for World Heavyweight Championship dengan CM Punk menjadi special guest komentator. Ya, bukan referee tapi special guest komentator. Perubahan karakter Drew McIntyre yang perlahan tapi pasti dan mencapai puncaknya di menjelang WrestleMania ini cukup meyakinkan saya pribadi dan banyak orang kalau Drew layak menjadi seorang champion. Dia menjadi championship material setelah dia merubah karakternya menjadi seorang heel ini. Dengan cara dia ngolok-ngolok CM Punk. Sebenarnya nggak sengaja dia bikin CM Punk cedera, tapi itu mungkin jadi sasaran empuk lah untuk karakter shift yang dilakukan Drew di build up menuju WrestleMania ini. Dia cukup kesal awalnya karena Seth Rollins terlalu fokus nemenin Cody ngurusin Bloodline. Dia ngerasa dia nggak digubris gitu loh.
Rollins menekankan kalau kamu itu bukan ancaman bagi saya gitu loh. Itu membuat Drew makin kesal lah. Akhirnya ya Drew yang lanjut mengancam Seth Rollins. Dan stylenya Drew yang bisa lebih ngejekin orang lewat cara ngomong dia ini, ngejek CM Punk, ngejek Rollins dengan promo dia, menurut saya hal yang sangat penting, hal yang sangat membuat kita jadi invest dengan story-nya Drew McIntyre. Drew lah yang membuat match ini lebih relevan. Tanpa cara Drew untuk mempromosikannya, tanpa cara Drew untuk nge-hype match ini, mungkin match ini nggak kerasa penting karena Rollins fokusnya ke Bloodline, guys. Jadi menurut saya kunci dari hype match ini adalah Drew McIntyre. Dan Drew pun pernah bilang kalau dia yang membuat CM Punk masih relevan di masa cederanya ini. Dan memang benar. Memang begitulah rencananya. Saya yakin di matchnya mungkin sedikit banyak CM Punk akan terlibat, guys. Mungkin dia akan trash talking, membuat Drew jadi terpengaruh, Drew hilang fokus dan lain sebagainya. Menurut saya ada keterlibatan itu. Dan apakah Drew akan dapat championnya? Nah, ini jadi pertanyaan penting yang saya pun belum bisa jawab, guys. Saya ada harapan, tapi saya nggak bisa memprediksi ini akan terjadi seperti apa. Saya coba prediksi ya yang paling menurut saya paling masuk akal dan paling exciting lah, guys ya. Paling full of excitement ketika terjadi. Ini saya masih agak ragu, guys. Tapi menurut saya kayaknya prediksinya Drew McIntyre akan memenangkan championnya dan cash in dari Damian Priest, the senior Money in the Bank, dan berhasil. Drew akan di-screw oleh Damian Priest di malam kemenangannya. Dia selebrasi dulu tuh, tapi di cash in sama Damian Priest dan berhasil. Itu ekspektasi saya, guys ya, yang terjadi di WrestleMania. Kenapa saya bilang Rollins akan kalah? Rollins sudah babak belur di malam pertama. Menurut saya dia akan ada perban lah di badannya menuju match ini. Dan ini jadi hal yang dimanfaatkan oleh Drew. Drew akan menyasar bagian yang cedera pasti daripada Rollins itu dan membuat dia bisa menang di match ini dengan perjuangan Rollins yang signifikan pastinya. Bisa jadi seperti ini. Bisa jadi si Damian Priest cash in the middle of the match. Kayak Rollins cash in ke matchnya Roman Reigns dan Brock Lesnar. Jadi nggak yang cash in setelah menang, tapi cash in di tengah match. Bisa jadi seperti itu. Dan Damian Priest menang juga menurut saya. Damian Priest cash in di tengah match dan menang juga. Jadi prediksi saya ada dua. Drew menang selebrasi Damian Priest cash in. Drew tetap jadi champion tapi dia kehilangan title-nya lagi sesaat setelah itu. Dan prediksi kedua adalah Damian Priest akan cash in di tengah match dan dia akan merebut kesempatan Drew McIntyre memenangkan title. Dan itu akan jadi hal yang epic yang terjadi di WrestleMania malam kedua. Wah, keren guys itu, guys, pasti guys. Sampailah kita membahas main event. The reason why kita menantikan WrestleMania. Alasan paling besar kenapa saya menantikan WrestleMania adalah menyaksikan Cody Rhodes finish the story. Cody Rhodes memenangkan WWE Undisputed Universal Champion pada akhirnya. Prediksi saya kan Bloodline Rules ya. Iya, Cody akan habis-habisan di sini dihajar. Cody akan didominasi. Dia susah untuk membendungnya. Dia susah untuk berjuang. Sulit untuk berjuang. Walaupun akan ada kehadiran Jay mungkin, Rollins mungkin yang membantu Cody biar imbang. Tetapi apa daya, Cody akan susah untuk menang. Saya nggak tahu akan apa yang terjadi di menjelang ending. Tapi harapan saya, prediksi saya, Cody pasti akan menang. Cody will dethrone Roman Reigns, guys ya. Kenapa? Sudah saya sebutkan dalam satu video yang cukup panjang alasan-alasan saya mendukung Cody Rhodes, guys ya. Dan ini akan jadi akhir dari championship reigns dari Roman Reigns yang cukup bersejarah ini. Sudah cukup lah Roman Reigns. Kalau mau pensiun silahkan pensiun. Ini Cody's time. It's time for the new undisputed WWE Universal Champion, guys. Banyak ada yang bilang kalau John Cena mungkin akan datang bang bantu, Stone Cold mungkin akan datang bang bantu. Saya bilang di Gulotok, saya bilang lagi, saya ragu
hal itu akan terjadi. Dan sepertinya tidak akan terjadi. Tapi saya tidak yang bilang nggak mungkin guys ya. Saya cuma ragu aja. Soalnya yang jadi pertanyaan besar kita, bagaimana Cody ngalahin Roman Reigns ini? Kalau matchnya itu Bloodline Rules. Kalau match yang fair, mungkin Cody akan masuk akal lah. Kalau menang tuh udah kelihatan lah dia menang seperti apa. Tetapi kalau Bloodline Rules, nggak tahu saya guys, Cody akan menangnya seperti apa. Atau jangan-jangan dia akan kalah. I don't know guys. Lagi-lagi harapan dan prediksi saya untuk match main event, the biggest main event of all time, WrestleMania, adalah kemenangan Cody Rhodes. That's it. Itu titik akhir dari prediksi WrestleMania XL 40 by Gilang Gulat. Kalau teman-teman punya prediksi, silahkan komen di bawah guys ya. Match cukup capek juga saya ngomong guys ya. Sudah 40 menit nih saya bicara video yang rekaman saya ini ya. Ya, semoga tidak terlalu panjang dan pastinya semoga cukup bermanfaat atau jadi tambah referensi buat teman-teman untuk excited, untuk semangat menantikan WrestleMania terbesar sepanjang sejarah WWE, WrestleMania XL, WrestleMania 40 Philadelphia. Kita bisa nonton melalui WWE Network sekali lagi hari Minggu dan hari Senin mulai jam 6 pagi. Mungkin akan berakhir di jam setengah 11 atau jam 10 gitu guys ya. And that's it. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan video ini sampai habis. Dan selalu support channel Gilang Gulat. Thank you.